Kembali lagi bersama saya Panji pada podcast Ngobrol Bisnis yang dirilis pada 4 Oktober 2020 kali ini. Saya diskusi dengan Profesor Hendro Wicaksono, seorang profesor teknik industri di Jacobs University yang berada di Jerman. Kami banyak diskusi tentang sistem inovasi, pendanaan riset, dan inovasi startup di Jerman. Selain itu, kami juga membahas tentang budaya demokrasi dan pendidikan di Jerman. Selamat mendengarkan. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh lebih investasiin buat sekolah anak. golf itu something new gitu. Kayak kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. Dan kali ini sudah bersama saya adalah Mas Hendro Wicaksono, Prof. Hendro ya. Mas aja lah. Iya, iya. Sebenarnya aku baru kenal, ya bahkan baru kenal ya, baru ketemu sekarang sebenarnya. Sudah berani mengajak podcastan gitu. Itu pun virtual ya. Iya virtual sayangnya ya. Gara-gara beberapa minggu lalu nonton ngelihat live-nya Asia Berlin. Tahun lalu kebetulan aku juga partisipasi, tapi yang di Indonesia kita ada forumnya gitu. Sempat pengen ke sana tapi nggak kepilih lah waktu itu gitu. Terus minggu lalu aku lihat, kok ada pemateri Indonesia nih gitu, jarang-jarang gitu kan. Terus aku nonton, ternyata Mas Hendro ya lagi cerita. Waktu itu forumnya terkait dengan edutech. Iya. Ya sebenarnya dari aktivitas saya sih nggak terlalu ke arah startup edutech, cuman sebagai pengguna ya. Tapi memang karena kesempatan, jadi kesempatan yang ada di situ, kebetulan saya juga jadi advisor di salah satu forum startup Indonesia Jerman di Berlin, namanya IndoHub. Jadi dari situ ini sih, akhirnya yang istilahnya yang ada kesempatan ya di bidang edutech ketika itu. Padahal saya sebenarnya pengen banyak ngomong di kalah health ya, digital health, karena memang startup dan aktivitas utama saya di bidang itu juga. Mungkin buat awalan boleh perkenalan singkat dulu Prof atau Mas ya, boleh perkenalan singkat dulu apa yang dilakukan saat ini, terus juga background-nya kayak gitu buat yang dengar ini. Siap ya. Saya sekarang jadi dosen di Jerman, tapi mungkin dari awal saya SD sampai SMA itu di salah satu kota di Jawa Timur, namanya Sidoarjo, sampai dekat Surabaya. Jadi kota kecil, tapi sekarang jadi semacam tempat hunian untuk orang-orang yang bekerja di Surabaya. Dan juga beberapa industri sudah expand ke arah Sidoarjo gitu ya. Padahal dulu ketika saya SMA, itu tahun 90-an akhir, masih Surabaya dan Sidoarjo itu masih dipisahkan dengan sawah-sawah gitu ya. Jadi banyak masih relatif isolated dibanding sekarang. Kemudian saya satu alumni juga dengan Mas Panji nih, ITB, saya IF. Lulus masuk 98, kemudian lulus 2002. Oh, 98 itu banyak sih aku kenal ya. Iya. Yang main paling nggak ada software house, ada beberapa sempat kompetisi juga kan. Kalau di Indo kan kita banyak lelang-lelang gitu ya. Ada yang di Bandung juga, aduh aku lupa namanya. Kalau 98 gak jarang sih yang bikin software house atau entrepreneur. Ada beberapa teman tuh yang memang join dengan angkatan lain gitu ya. Misalnya yang bergerak di bidang IoT yang di Jakarta. Tapi memang ketika itu tahun 2002, 2003 lah gitu ya. Itu memang banyak orang pengen startup gitu ya, pengen membuat perusahaan baru. Cuman ya agak susah waktu itu. Jadi masih lingkungannya itu belum mendukung. Oh iya, jadi teman-teman tuh ini Pak Dawam ya. Pak Dawam, tapi bukan informatika dia apa ya? Bukan ya. Kan kerja di LIPI ya? Iya betul. Saya kenal gara-gara ada project waktu itu dengan LIPI gitu. Terus aktivitas sekarang di Bremen ya? Iya, saya sekarang ngajar di Jacobs University Bremen, tapi yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan di bidang pendidikan atau riwayat pendidikan itu adalah
S1, S2, S3 saya itu sangat secara di atas kertas itu sangat tidak linear gitu ya. S1 saya di informatika kan, kemudian S2 dapat beasiswa ke Jerman itu bidangnya elektro, telekomunikasi. Sedangkan di S3 saya tuh di bidang teknik mesin. Teknik mesin cuman memang dari kontennya, dari riset saya tuh ada benang merahnya gitu ya. Jadi semuanya tuh berawal dari bagaimana memanfaatkan data supaya data itu bisa memberi nilai tambah ke berbagai macam aplikasi, termasuk yang teknik mesin tadi itu ke arah efisiensi energi di pabrik, ya gitu, lewat pendekatan menggunakan data. Dan yang juga yang pengen saya sampaikan juga itu background saya itu tidak melulu di akademis ya. Jadi sebelum peralihan dari S2, lulus S2 ke ngambil S3 itu saya sempat kerja agak lama di industri, ya benar-benar industri konsultan sebagai konsultan IT dan bisnis gitu. Dan di Jerman ya selama mungkin hampir 3 tahun waktu itu. Terus kemudian di lembaga riset yang sifatnya itu applied research. Applied research itu jadi yang kita lakukan harus inovatif, harus baru gitu. Tapi targetnya itu harus industri, ya, aplikasinya itu harus langsung dipakai di industri, terutama di SMI. Nah itu sangat umum di Jerman ya, bahwa riset yang kita dapat dana hibah biasanya universitas itu atau lembaga riset itu hibah itu juga bisa dipakai oleh SMI, dan kita bareng-bareng sama-sama mendapat hibah membuat suatu solusi yang benar-benar nanti bisa dijual oleh SMI itu untuk meningkatkan derajat inovasi mereka. Ya, itu menarik banget sih. Mungkin ada 2 hal yang menarik tadi dari pernyataan Mas Hendro ya. Yang pertama menurutku ini sih data ya. Itu kan sebenarnya mungkin belakangan ini baru mulai hype ya terkait dengan data. Gara-gara mungkin pendorongnya adalah digital kayak gitu kan. Orang jadi concern tuh dengan data apapun gitu. Padahal memang sebenarnya nggak hanya melulu di informatika atau di digital yang benar-benar bisa kita utilize datanya gitu. Ada salah satu contoh dan mungkin nanti tanggapan juga Mas Hendro ya terkait ini. Ada juga salah satu startup di Indonesia itu yang bikin tadi benar memanfaatkan data kaitannya sama manajemen energi building, tapi kaitannya lebih ke building sih, kayak hotel ataupun apartemen kayak gitu-gitu ya, atau lingkungan rumah lah kayak gitu. Dia benar-benar mengkalkulasi kebutuhan energi suatu ruang tuh berapa sih sebenarnya, bahkan hitung-hitungannya jadinya kalau kita ngomongin properti kan jadi per meter persegi harganya berapa kayak gitu. Nah ini per meter persegi butuh energi berapa sih dan nanti biasa dimanfaatkan kayak gimana. Itu jadi lumayan breakthrough sih. Itu tema yang menarik kebetulan di bidang energy building. Itu memang riset pertama saya ketika pindah dari industri itu ke lembaga riset. Itu riset pertama saya itu ya itu bagaimana manfaatkan data. Sebenarnya waktu itu lagi heboh-hebohnya smart meter. Ya. Smart meter itu alat pengukur energi ya untuk rumah atau untuk gedung gitu ya, atau untuk industri. Terus kemudian lagi hebohnya juga tentang smart home. Smart home jadi smart building lah gitu. Jadi gedung-gedung itu dilengkapi dengan sensor-sensor macam-macam, tidak hanya energi tapi juga misalnya yang bisa mengukur temperatur, yang bisa mengukur kehadiran orang gitu ya, presensi sensor presensi gitu ya. Jadi waktu itu proyeknya lebih ke bagaimana memanfaatkan artificial intelligence itu untuk mempelajari kebiasaan orang di dalam gedung berdasarkan sensor fusion. Jadi data dari berbagai sensor itu digabungkan dan kemudian ditarik korelasinya, jadi bisa menggambarkan kira-kira kebiasaan orang di dalam gedung itu seperti apa. Terus kemudian preferensi pemakaian dari energi itu seperti apa di situ. Jadi dikorelasikan dengan penggunaan energi itu, kebiasaan dengan penggunaan energi. Jadi dari situ nanti bisa dikasih atau dibangun sebuah sistem rekomendasi ya. Kebiasaan kamu seperti ini, kayaknya nggak efisien karena kebutuhan energinya besar gitu ya. Nah kemudian apa yang bisa diimprove gitu. Itu memang proyek pertama saya waktu itu yang bekerja sama dengan awalnya tuh kecil dulu, bekerja sama dengan SMI, sebuah SMI di selatan Jerman sana.
di kota Kiel. Terus kemudian hasilnya waktu itu lumayan menjanjikan dan kemudian masuk koran gitu ya. Terus kemudian dikembangkan lebih besar di level Uni Eropa. Solusinya itu dikembangkan lebih lanjut di Poles bersama-sama dengan lembaga riset lain dari Irlandia, dari Inggris. Dan kemudian sebagai pilot gedung-gedungnya itu di Eindhoven di Belanda. Di kayak kompleks panti jompo gitu di Eindhoven. Terus kemudian di gedung perkantoran di Sevilla di Spanyol dan juga di Barcelona di Spanyol. Jadi dari situ dipoles. Jadi riset untuk menjadi inovasi itu memang tahapnya memang berlapis panjang gitu. Terutama yang nanti manfaatnya lebih luas ya, lebih broad gitu ya. Kemudian ditingkatkan sampai dipakai di beberapa gedung pemerintahan di Jerman Selatan, daerah kawasan namanya Nordbaden, ada kota namanya Karlsruhe, Mannheim. Waktu itu saya memang bekerjanya di kota Karlsruhe ketika mengembangkan itu bersama tim. Itu tahun berapa, Mas? Itu saya start yang embrionya itu 2010 kira-kira, yang pertama kali bekerja sama dengan SMI yang kecil itu. Terus kemudian dikembangkan sampai kira-kira 2015-an. Semua proyek-proyek tadi ada total mungkin di situ 4 proyek gitu ya. Total terus sampai proyek terakhir itu 2015. Itu menarik banget sih behavior. Karena aku di teknik fisika di dalamnya itu atau apa ya, lab-nya itu ngambilnya Fisbang sebenarnya. Fisika bangunan. Yeah. Fisika bangunan tuh konteksnya sih biasanya 3 ya, yaitu akustik, pencahayaan, sama energi. Kaitannya sama atau TKL lah ya, apa namanya. Nah, cuman sayangnya kalau di Indonesia yang kaitannya pekerjaan dengan fisika bangunan yang udah mulai analisa building dan segala macam itu belum terlalu ke teknik sih ibaratnya. Jadi kebanyakan kan hanya interior atau hanya arsitektur, hanya seperti itu. Tapi yang kaitannya hype-nya tadi ya smart building atau smart home tuh baru sekarang ini kayak gitu, baru sekarang ini. Makanya tadi aku bilang ada contoh startup di Indonesia yang baru mulai ya. Sebenarnya apa yang dulu ketika aku ngobrol sama dia, ini aku pelajarin dulu nih di sekolah di kampus nih, cuman implementasinya ternyata ya dikawinkan dengan IT itu jadi menarik banget sih kayak gitu. Oh ya, berarti dulu teknik fisika di bidang akustik ya, building ya. Akustik, di spesifiknya aku ngambil akustik. Betul. Ada teman SMA saya tuh di situ, di Pak Iwan. Oh iya. Teman SMA itu. Itu juga berarti. Iya, nah itu menarik banget ya. Nah tadi yang kedua terus yang menurutku juga menarik adalah yang kaitannya kalau di Jerman itu insentif dari pemerintah. Karena dulu aku juga belajarnya manajemen inovasi itu ya, course-nya kayak gitu. Dan kita juga ke beberapa kampus dan industri di sana. Salah satu yang patut ditiru adalah kebijakannya. Kebijakannya didorong dari kerjasama antara perguruan tinggi atau lembaga riset dengan industri kayak gitu. Ya. Sedangkan kalau di Indonesia kan hibah mungkin hanya salah satu sisinya saja gitu. Hibahnya KOP UKM mungkin hanya ke UMKM atau industri kreatif ke industri kreatif gitu. Hibahnya Dikti hanya ke perguruan tinggi atau lembaga riset. Nah, belum ada tuh cross yang kayak gitu. Adapun aku belakangan ini ada nih di Indonesia udah mulai tuh cross dilakukan oleh Kemenristek Dikti ya. Mungkin dari kepengurusan atau dari periode sebelumnya juga gitu. Tapi nge-push-nya menurutku kurang tepat. Yaitu mereka nge-push hibahnya dikasihnya ke perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi diwajibkan kerjasama dengan industri. Jadi kayak tektoknya begitu gitu, masuknya ke perguruan tinggi ke industri. Sedangkan kalau waktu itu ngelihat di Jerman, ini waktu itu ini kok ya nanti bisa dikonfirmasi. Yeah. Itu masuknya ke UMKM, ke SMI-nya. Yeah. SMI yang nyari, artinya kan lebih solutif ya, ketika dia dapat hibah nyari masalah apa, harusnya ke perguruan tinggi. Sedangkan kalau dari perguruan tinggi kan mungkin tidak terlalu ya ibaratnya bukan market pool lah ya, tapi lebih ke teknologi push kayak gitu. Ya. Kayak gitu ya. Mungkin bisa dijelasin Mas kalau di Jerman begitu banget ya udah. Ya. Jadi support untuk inovasi dari pemerintah di Jerman itu sangat multi level. Jadi dari yang levelnya masih embrio ya startup gitu ya, sampai yang sudah mapan, yang SMI-nya udah mapan dan pengen meng-upgrade inovasi mereka gitu ya. Jadi tadi yang diceritakan Mas Panji tadi lebih ke yang sudah mapan ya, SMI udah mapan, terus kemudian atau industri udah mapan gitu, terus
bagaimana mereka ingin mengimprove produk mereka supaya lebih kompetitif di pasaran gitu ya. Mungkin saya awal coba cerita yang dari embrio dulu. Jadi untuk menciptakan lingkungan untuk startup itu sangat banyak program dari pemerintah. Jadi ada program namanya Exist, di mana orang-orang kampus, ya, mahasiswa maupun peneliti muda gitu ya, yang mahasiswa S3 biasanya atau postdoc gitu, itu bisa kalau punya ide teknologi dan bisa pernah membuktikan udah pernah punya prototype ya, terus kemudian ada konsep bisnisnya yang masuk akal, itu mereka bisa meng-apply dana ke pemerintah lewat program Exist itu, dan kemudian dananya itu dipakai untuk biasanya untuk beasiswa. Jadi beasiswa itu artinya nanti si yang punya ide tadi itu dapat gaji dari situ. Jadi bisa fokus untuk mengembangkan produknya itu. Terus selain juga ngasih beasiswa, pemerintah itu juga mengkonekkan dengan mentor-mentor atau inkubator gitu, semacam inkubator, dan juga mengasih fasilitas tertentu. Jadi, tapi memang gini, syaratnya itu memang kalau mau bikin startup yang itu harus punya koneksi dengan kampus. Karena setiap kampus itu biasanya punya semacam teknologi park atau nggak sekalian bukan park sih, jadi kayak gedung gitu ya, semacam gedung gitu yang dipakai bisa untuk kantor-kantor startup gitu misalnya. Ya, itu hampir setiap universitas ada. Di situ juga ada semacam banyak forumnya antar mereka sendiri, terus kemudian kadang mengundang pembicara dari luar yang udah berpengalaman. Dan setiap kota itu biasanya hampir ada, kota besar lah ya, yang populasinya di atas 200.000 itu, hampir ada ini hub, startup hub gitu ya. Baik yang diinisiat oleh pemerintah maupun yang sifatnya itu kayak crowd gitu ya, yang dari orang-orang itu dari bawah gitu ya. Nah, itu yang dari sisi embrio. Terus kemudian yang mapan, yang sudah mapan, SMI mapan itu bisa juga meng-apply dana. Tadi seperti yang disampaikan Mas Panji, meng-apply dana dari pemerintah. Dan pemerintah itu tidak hanya satu kementerian yang bisa mengeluarkan duit itu. Jadi ada banyak kementerian, tergantung fokusnya. Biasanya kalau yang berfokus ke inovasi memang fokusnya itu untuk upgrade ekonomi ya, itu ke Kementerian Ekonomi dan Teknologi. Kalau yang misalnya ada hubungannya dengan lingkungan misalnya efisiensi energi tadi itu bisa jalurnya lewat Kementerian Environment, lingkungan, Kementerian Lingkungan gitu misalnya. Iya. Di masing-masing kementerian itu dana riset. Dan kemudian, nah ini, jadi kalau mau apply dana itu harus buat konsorsium biasanya. Jadi yang mau apply itu harus bikin tim. Nah, isinya itu harus meyakinkan. Jadi ada role yang masing-masing. Jadi harus ada misalnya industrinya tadi itu, SMI-nya gitu misalnya. Terus kemudian ada universitasnya gitu ya. Terus kemudian ada misalnya lembaga riset semacam, mungkin pernah dengar Fraunhofer atau DFKI. DFKI itu riset untuk AI. Terus kadang bisa pakai industri besar juga di situ. Tapi memang ada aturan di mana industri itu tidak bisa mengandalkan dana dari pemerintah. Jadi kalau mereka apply, mereka dapat dananya itu cuma 50% biasanya. Jadi 50% dari cost total yang mereka hitung untuk effort project inovasi itu. Modelnya match funding gitu berarti ya? Ya, jadi subsidi lah. Subsidi ya, 50% dari si industrinya, 50% dari government-nya gitu ya? Iya. Jadi itu untuk istilahnya untuk mencegah bahwa orang nanti atau perusahaan itu hidup dari dana pemerintah. Betul, iya. Mencegah fraud juga sih sebenarnya. Kalau yang pada kenyataannya walaupun agak tabu gitu, kalau di Indonesia kan kebanyakan dalam tanda kutip riset-risetan lah. Iya. Jadi memang harus itu kontribusi dari perusahaannya sendiri itu menunjukkan bahwa mereka niat gitu kan. Niat tidak sekedar untuk mendapatkan dana dari pemerintah terus kemudian ya dibuat main-main gitu.
Jadi kalau misalnya tadi yang ada di konsorsium itu tadi SMI itu dananya subsidinya cuma 50% atau maksimal 60%. Tapi kalau perusahaan besar itu lebih kecil lagi. Dan besar yang ikut konsorsium itu dapat subsidi cuma 30% dari cost yang dia keluarkan untuk riset itu ya. Nah, kalau universitas itu dapat 100% dari cost kita. Walaupun levelnya belum tentu masuk ke inovasi ya. Jadi misalnya masih skala riset ataupun mungkin masih prototyping kayak gitu ya. Belum sampai ke kalau universitas ranahnya kan memang untuk riset dan pengembangan produk kan ya. Berarti belum masuk ke market lah ibaratnya kayak gitu ya. Belum, memang itu tujuannya. Jadi kan yang pabrik idenya itu nanti universitas, tapi nanti yang melakukan komersialisasi, kontekstualisasi itu ini industrinya itu. Industrinya ya Dan itu sebagai yang ngasih input tentang permasalahan di real di industri seperti apa. Nah, itu mereka ya. Iya. Itu beneran menarik sih karena kan aku sama teman-teman yang alumni course yang di Jerman itu kita lagi mau bikin apa sih namanya? Lembaga transfer teknologi lah ibaratnya. Apa namanya? Di Indonesia kayak gitu. Sebenarnya kita tuh belajarnya tuh tahun 2011, Mas. 2011 waktu itu sebenarnya program Kemenristek ini saya cerita dulu sedikit. Jadi kita waktu itu 2011 itu diberangkatkan ke Jerman untuk belajar 3 bulan gitu. 1 bulan tuh di Berlin terpusat, ada 20-an orang lah, ada 20 orang gitu. Satu bulan di Berlin, sisanya tuh mencar-mencar ke beberapa kota. Ada yang tetap di Berlin, lebih tepatnya sih ke STP-nya ya di Aldershof apa ya kalau nggak salah ya di Penyelenggaranya apa siapa? Kalau di Berlin ya counterpartnya itu sponsornya dari Kementerian Ekonomi dan Teknologi, cuman penyelenggaranya tuh VDI IT. Asosiasi senior itu. Asosiasi insinyur di nggak tahu itu di state ya atau di Berlin. Itu kayak ya semua itu di nasional federal ya. Federal. Iya, nah 1 bulan berikutnya dipisah-pisah tuh, ada yang di Stuttgart, ada yang di Munchen, ada yang di mana-mana, ada di 5 kota kayak gitu-gitu. Dan karena kita lagi ada beberapa alumninya, kita lagi mau bikin nih di Indonesia karena belum terlalu ada atau ada tapi tidak terlalu eksis lah lembaga transfer teknologi. Kita lagi mau bikin. Akhirnya kita baca kan modul-modul yang 2011 yang lalu itu kan, baru bulan lalu gitu. Artinya 9 tahun yang lalu gitu. Kita baca, loh ini masih relevan banget, bahkan di kita masih jauh banget dari kondisi yang di waktu itu diterangkan di sana gitu loh. Dari level kampusnya, programnya, eksis juga sempat disebut di salah satu modul itu gitu. Terus wah, kita ketinggalannya berapa tahun nih, ini 9 tahun yang lalu masih belum ada gitu Mas sekarang. Iya. Ya memang mungkin yang perlu diimprove di Indonesia itu ya sinergi. Ya sebenarnya kalau masalah individual skill atau kompetensi masing-masing orang itu, masing-masing entitas itu menurut saya sudah bisa bersaing lah dengan misalnya Jerman gitu ya. Cuman bagaimana itu bisa bersinergi untuk mendapatkan output yang maksimal itu yang kita masih struggle sepertinya. Kerjasama itu. Jadi tadi sempat menarik ya kan, sempat berkunjung ke beberapa sites gitu ya, dipisah gitu ya. Dipisah. Itu kayaknya tergantung fokus bidangnya ya mungkin ya. Betul. Bidangnya apa, industri sektornya apa gitu ya. Iya betul. Kalau nggak salah seperti itu sih. Nah itu konsep kalau di hubungan inovasi itu ada ceritanya sebenarnya. Bahwa di Jerman itu gini, pemerintah, Kementerian Ekonomi dan Teknologi itu membuat sayembara. Mungkin sekitar 2009, 2010 ketika waktu itu saya masih kerja di industri. Jadi sayembara untuk membuat klaster. Nah, klaster teknologi dan klaster inovasi lah. Jadi tetap idenya itu bottom up. Jadi bukan pemerintah itu misalnya menentukan, sana harusnya klaster software, di sana klaster penerbangan. Tidak. Tapi buat semacam sayembara, kalau yang idenya paling bagus membuat klaster bidang tertentu, itu nanti disupport oleh pemerintah untuk
mendapatkan dana lebih atau mendapatkan program khusus, program percepatan inovasi di region itu. Jadi ada cluster namanya spatial cluster, jadi cluster geografis lah ya. Cluster geografis itu yang sebenarnya itu awalnya secara natural terbentuk terus kemudian di-boost ya supaya lebih outputnya maksimal melalui program pemerintah. Jadi contohnya gini, waktu saya di kuliah di Karlsruhe dulu yang mungkin pernah dengar namanya di dunia software kan ada perusahaan namanya SAP itu. Iya, betul. SAP itu dulunya kan juga startup. Nah itu kalau dilihat dari historisnya, Universitas Karlsruhe itu adalah universitas pertama di Jerman yang fokusnya di IT atau program informatika pertama di Jerman itu ada di situ di Universitas Karlsruhe. Terus kemudian alumninya itu kayak Dietmar Hopp. Terus kemudian yang pendiri SAP itu bekerja di IBM yang lokasinya juga sekitar situ. Terus kemudian mendirikan SAP lokasinya itu nggak jauh dari Karlsruhe. Nah kemudian SAP jadi gede, mereka merekrut mahasiswa dari alumni Karlsruhe juga. Jadi benar-benar secara regional akan terbentuk suatu ekosistem khusus software di situ. Terus kemudian merambat ke kota Darmstadt yang di sekitar situ, terus kemudian kota Kaiserslautern, dan di kota Darmstadt berdiri perusahaan software terbesar kedua waktu itu namanya Software AG. Jadi dari natural itu akhirnya mereka membuat inisiasi ya namanya software cluster Southwest itu. Nah, itu kemudian di-push oleh pemerintah, programnya 5 tahunan gitu, 5 tahun disupport program pendanaan, terus kemudian bisa diperpanjang 5 tahun. Nah dari situ terbentuk cluster-cluster yang sekarang makin maju gitu. Kalau di Hamburg itu karena ada Airbus di situ, itu cluster penerbangan ada di situ, aviation cluster. Di situ ada banyak supplier dari pesawat itu reside di situ. Nah kemudian kalau di Stuttgart itu otomotif. Nah otomotif sekarang karena otomotif sekarang lebih ke arah electric vehicle, terus kemudian self-driving car dan lain-lain, itu akhirnya agak gabung dengan cluster software. Jadi memang secara regional akhirnya mereka bertemu ya, secara lokasi itu. Terus kemudian ada cluster bioteknologi gitu ya di timur, di tengah-tengah timur yang dulunya miskin ya, itu sekarang mereka fokusnya ke bioteknologi gitu, yang ex-Jerman Timur. Terus kemudian ada cluster logistik itu yang ada di pelabuhan darat, pelabuhan di dalam di dalam kontinen yang terbesar di Eropa itu ada di Duisburg. Ini bukan di laut ya pelabuhannya, bukan di pinggir laut tapi di pinggir sungai di dalam gitu. Nah itu kan kompleks karena harus bertemu dengan jalur kereta, terus kemudian ada bertemu dengan jalur highway, dan bahkan yang proyek obor itu ke situ tujuannya. Jadi obor dari railway dari China itu stopnya akhirnya di Duisburg itu. Nah itu akhirnya di setelah itu banyak perusahaan-perusahaan logistik, inovasi-inovasi di bidang logistik, misalnya sharing logistik gitu ya. Terus kemudian DHL juga tidak jauh dari situ, DHL ya di Bonn tidak jauh dari situ. Nah itu mungkin cluster inovasi itu juga berangkat dari natural, sesuatu hal yang natural yang kemudian kalau misalnya harus maksudnya yang dilakukan itu mengoptimalkan itu supaya yang sesuatu yang natural itu outputnya bisa maksimal. Ya. Nah kalau menurut Mas Hendro ya kan di Jerman udah berapa lama Mas? Saya udah 16 tahunan. Hampir 17 tahun bahkan. Ya. 2003 ya. Berarti lulus S1 itu langsung S2 di Jerman juga itu ya? Ya, saya sempat ikut startup itu sebagai pegawai lah ya. Startup dulu masih startupnya masih terbatas memang. Ya, sempat ikut startup di Bandung, terus kemudian sempat kerja di Jakarta juga di salah satu anak perusahaan BUMN. Terus kemudian dapat beasiswa ke Jerman. Jadi sempat bekerja total di Indonesia mungkin 10 bulanan ya. Mungkin 10 tahun. Iya, berarti kan maksudnya udah pengalaman di Jermannya cukup lama nih. Kalau berdasarkan cerita tadi, yang apa ya, yang kita bisa tiru apa ya sebenarnya? Kalau yang aku lihat kan memang nge-push cluster based on teknologinya itu memang berdasarkan, mungkin simpulnya adalah simpul kampus tuh. Misalnya kalau tadi di kampusnya Mas Hendro, Karlsruhe. Ya, kalau itu
fokusnya teknologi informatika gitu. Makanya area situ jadi hub lah ibaratnya, atau jadi klaster teknologi informasi kayak gitu. Atau yang di area lain, mungkin kalau Stuttgart nggak tahu apa triggernya apa karena kampusnya atau memang ada industri otomotif duluan yang ada di sana kayak gitu. Nah kalau di Indonesia gimana tuh kira-kira apa yang bisa dilakukan lah gitu ya biar bisa tumbuh secara natural kayak gitu. Kalau menurut saya sih nggak usah, ya bisa startnya dari kondisi alam atau dari kampus atau dari industri yang ada di situ, itu tidak terlalu masalah. Yang penting itu lebih bagaimana kita itu lebih aware tentang permasalahan yang ada minimal di sekitar kita gitu ya, di sekitar kita gitu. Kira-kira ada permasalahan apa, terus kemudian teknologi apa yang bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi problem solving. Jadi awalnya yang di Jerman itu kenapa natural itu sebenarnya orang-orang lebih berpikirnya tidak ikut-ikutan misalnya dengan klaster lain atau negara lain, tapi lebih ke fokus ke permasalahan yang ada di situ. Permasalahan apa gitu, atau konteks yang ada di situ. Terus peluang. Tidak hanya permasalahan, tapi juga peluang ada di situ gitu. Jadi menurut saya sih kalau di Indonesia ya kita berusaha untuk melihat itu. Ya mungkin susah di Indonesia itu kan bagaimana, atau kita lah ya, tantangannya itu bagaimana menstrukturkan suatu masalah, ya, menangkap suatu masalah, menstrukturkannya, terus kemudian memetakan ke solusinya. Nah itu mungkin yang perlu juga di dunia pendidikan perlu dilatih ya. Ya jadi contohnya gini, kalau misalnya di Jerman, kalau di dunia kampus itu memang misalnya target jumlah publikasi atau apalah rankingan itu tidak terlalu penting. Yang penting itu problem solving gitu ya, yang ada di sekitar. Bisa dikonfirmasi juga nih kalau aku nggak salah ingat ya, ketika dulu course di sana, salah satu yang menarik adalah banyak sih menarik ya. yang menarik adalah satu, penamaan kementeriannya adalah kan Kementerian Ekonomi dan Teknologi kan kayak gitu. Berarti kan artinya pendekatan ekonominya adalah pasti dengan teknologi kayak gitu. Benar. Kalau di kita kan mungkin masih riset dan teknologi dan pendidikan tinggi karena itu kayak seolah masih serumpun tuh. Cuman itu menarik satu. Terus yang kedua, saya ingat juga kalau nggak salah syarat untuk jadi profesor itu adalah aktif di industri sekian tahun kayak gitu ya, turut ngambil kerjaan dari industri kayak gitu, kalau saya nggak salah ingat. Artinya itu kan mengasah sense problem solving tadi. Sedangkan kalau di Indonesia kan kita masih fokus ke tadi ya mungkin publikasi atau paper dan segala macam. Itu betul ya begitu ya? Ya, kira-kira betul seperti itu sih. Jadi kalau kita lihat dari kementerian dulu, kementerian itu sangat fleksibel dalam arti organisasinya itu memang ramping, makanya bisa diubah-ubah gitu, tergantung dengan kebutuhan kabinet saat itu. Jadi contohnya gini, yang terakhir tuh lagi hebohnya Industri 4.0 kan. Jadi di Jerman tuh jumlah kementerian itu ramping, jadi kira-kira rata-rata 15-an sih. Setiap kabinet itu bisa berubah-ubah. Setiap periode kabinet itu bisa berubah gitu. Contohnya yang kemarin dengan hebohnya Industri 4.0 dengan digitalisasi tahun 2011 itu mulai digaungkan, terus kemudian 2013 mulai dibuat kementeriannya. Nah, ada kementerian baru khusus ngurusin digitalisasi. Ya, jadi ini sebenarnya ya namanya bukan menteri, tapi lebih ke lembaga yang level menteri ya gitu ya. Dan itu jadi itu dibuat khusus untuk mengorkestrasi, mengkoordinasi masalah digitalisasi itu di Jerman yang lambat memang dibanding China atau US memang ketinggalan. Penetrasi digitalisasi di kehidupan sehari-hari itu ketinggalan. Tapi kalau di industri memang bagus, cuman kalau di sehari-hari ini karena memang mentalitas Jerman agak tidak gampang percaya lah, nge-share data gitu-gitulah ya. Nah, terus BMWI itu yang Kementerian Ekonomi dan Teknologi pun namanya kadang diubah. Sekarang itu berubah menjadi Kementerian Ekonomi dan Energi, nggak salah. Karena memang fokusnya itu ke energi. Setelah adanya tragedi Fukushima itu memang Jerman pengen supaya energinya itu harus bersih ya, utama dan tidak pakai nuklir. Nah, caranya nge-boost dengan energi. Jadi investasi atau program-program bidang energi sejak tahun 2011 itu sampai sekarang itu sangat banyak dan macam-macam dari segala sisi. Tidak hanya misalnya inovasi di penggunaan renewable energy, tidak hanya itu, tapi juga termasuk tadi smart building, terus kemudian untuk bisnis model bagaimana supaya PLN kalau PLN sini kan lebih swasta ya, privat itu tidak mati gitu misalnya, inovasi karena kalau mereka nggak bakar batu bara gitu. Nah mereka bisnisnya dari mana gitu kan.
Nah itu juga harus inovasi dari bisnis itu juga harus di-boost di sini. Jadi memang karena kementerian itu ramping dan kebanyakan expert-expertnya itu memang bukan orang kementerian. Jadi kementerian itu cuman koordinasi aja gitu. Terus yang isi kontennya itu banyak kan forum-forum. Misalnya contohnya VDI tadi atau VDMA atau jadi kayak yang isi kontennya tuh bottom up gitu ya. Kebijakannya itu selalu melalui proses-proses bottom up. Jadi ini menarik. Jadi demokrasi itu tidak sebatas cuma dapat memilih pemimpin gitu. Istilahnya terus habis itu stop. Terus semuanya itu kerjaan pemerintah atau kerjaan atau dibuat sedemikian rupa setelah pemimpin terpilih ya itu semuanya diurusin oleh pemimpin atau diurusin oleh penguasa gitu. Padahal kalau di sini itu tidak seperti itu. Demokrasinya sampai ketika pemilihan selesai termasuk kayak tadi itu kerjanya gitu. Ya kerjanya juga gitu. Pengambilan kebijakan di berbagai aspek kehidupan itu ya gitu, demokratis. Iya, itu menarik banget sih kalau jadinya kan tepat guna dan juga orang yang expert yang mengerjakan. Iya benar. Saya juga jadi ingat yang ketika program Kemenristek itu kan memang kerjasamanya antara Kemenristek Dikti dengan BMWI itu ya. Tapi yang ngisi kita di sana adalah dari VDI tadi itu, berarti kan bahkan tidak ada orang kementeriannya sama sekali gitu. Jadi memang benar-benar pure dikasih ke profesional yang mereka yang tahu lah. Bahkan profesional ini pun jadi hub lagi karena kan disebar di 5 kota tersebut, ada 25 orang disebar ke 5 kota, masing-masing kota 5 orang. Ketika kita disebar, mereka hanya mengantar saja, nanti di sana ada organisasi lainnya gitu. Misalnya kalau nggak salah teman-teman yang di Munich kalau nggak salah dengan Fraunhofer Institute kayak gitu. Terus yang di mana dengan apa? Jadi kayak lebih nggak terlalu terpusat gitu, nggak terlalu kalau di kita kan kalau nggak tahu ya jadi banyak mengcompare. Jadi kalau di kita kebanyakan kalau ini ibaratnya project gitu, ini projectnya jatuh ke gue, ya udah gue mau yang kuasain semua deh kayak gitu. Tapi ini lebih sesuai dengan kapasitasnya kayak gitu ya. Jadi itu menarik sih. Iya, itu intinya konsep yang dianut di sini ya. Tidak hanya di teknologi ya, di berbagai bidang ya. Contohnya yang model kayak saya pernah waktu itu dapat dimintain bantuan untuk nyambut para santri yang dikirim oleh pemerintah, kerjasama antara pemerintah kalau nggak salah Kementerian Agama dengan salah satu kementerian di Jerman, saya lupa, itu ngirim beberapa santri gitu ya ke sini atau guru-guru dari pesantren gitu untuk melihat kehidupan antar umat beragama di Jerman. Waktu itu diserahkan ke kota Karlsruhe, diantar ke Karlsruhe mereka dan sama teman-teman dari komunitas lokal Karlsruhe itu, kita yang nunjukin ke para santri dari Indonesia itu konsep atau kehidupan kerukunan antar umat beragama di kota Karlsruhe itu seperti apa gitu. Jadi bukan pemerintahnya yang menentuin harus misalnya mendampingi terus, itu enggak gitu ya. Nah, jadi memang diserahkan ke ahlinya gitu ya, ke ahlinya. Jadi pemerintah itu perannya lebih ke orkestrasi memang. Iya. Kalau yang profesor tadi itu benar tuh, kayak gitu juga harus ke industri. Untuk profesor itu tergantung bidangnya. Kalau bidangnya itu memang ilmu murni, kayak fisika murni, kimia murni yang benar-benar tidak perlu ada kontak industri. Jadi mereka memang menghasilkan teori ya, menghasilkan ilmu teori. Tidak wajib untuk ada pengalaman industri. Jadi mereka ya tentunya harus excellent di bidangnya dan kemudian punya pengalaman, contohnya postdoc di berbagai negara gitu. Jadi istilahnya mengumpulkan ilmu di bidang itu dari berbagai negara gitu ya. Terus kemudian nanti bisa jadi postdoc, jadi profesor. Tapi kalau bidangnya applied, contohnya kalau teknik industri, kalau tempat saya itu teknik industri, yang informatika pun tergantung informatika yang lebih ke teori atau yang ke praktek ya, ke applied gitu ya. Yang elektro juga sama gitu. Jadi yang applied itu lebih prefer untuk mengambil profesor yang punya pengalaman di industri. Nah, terus kemudian di sini ada namanya, itu tadi untuk universitas. Tapi kalau di sini ada namanya University of Applied Science atau Politeknik. Itu jumlahnya lebih banyak daripada universitas yang umum ya, jumlah kampusnya. Dan di situ ada profesornya juga. Nah, pengajarnya profesor. Nah, profesor dari University of Applied Science itu atau nama Jermannya Fachhochschule itu harus
dituntut punya pengalaman industri minimal 5 tahun. Jadi profesor, mungkin di Indonesia padanannya vokasi atau politeknik ya itu ya. Profesor di vokasi atau politeknik dengan profesor di universitas itu job desk-nya berbeda. Oh gitu. Jadi ya job desk-nya berbeda. Job desk-nya berbeda, akhirnya juga pengukuran kinerjanya juga berbeda. Kalau yang di politeknik lebih seperti apa tuh? Lebih ke menyiapkan mahasiswa ke industri, terjun ke industri. Jadi lebih ke mengajari lah, kayak ngajari gitu lah. Ngajari cara untuk praktek untuk ngajari untuk bikin sesuatu, atau bukan from scratch, tapi lebih ke cara ngajari melakukan sesuatu. Misalnya coding, programming misalnya, atau desain chips gitu. Itu dan fokusnya memang ngajar dan risetnya tidak wajib. Jadi beban ngajarnya banyak memang. Satu semester itu 18 SKS. Buset, untuk profesor yang di ya 18 SKS. Ya satu SKS itu kira-kira 45 menit ya. Ya 45 menit. Dan itu 18 kalau di politeknik. Kalau di universitas kayak saya itu bebannya 9 atau 10 untuk ngajar. Tapi kita wajib riset. Nah, kita wajib untuk misalnya cari project riset bareng misalnya tadi industri atau NGO gitu ya. Nah, kalau yang University of Applied Science itu boleh melakukan riset. Kemudian beban ngajarnya direduksi, tapi maksimal reduksinya itu 6 SKS, jadi 12 SKS. Jadi minimal ngajarnya itu kalau punya riset itu 12 SKS. Itu cukup berat. Kalau di Indonesia juga kalau nggak salah hanya 9 SKS sih per semesternya ya kalau dosen. Tapi saya kurang tahu kalau yang politeknik ya. Terus juga yang menarik kalau di Jerman saya lihat tuh setiap kota dia punya technical university ya, atau bahkan kampus-kampus besar tidak terpusat di satu area tertentu gitu. Kalau di kita kan hanya misalnya ya di Pulau Jawa lah, atau di Jawa Barat spesifiknya ada UI, ada ITB kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau di Jerman tuh kayaknya ketika ditanya, saya sempat ngobrol dengan mahasiswa S3 di sana, ya biasa aja, kampusnya nggak tahu yang favorit yang mana kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah lebih egaliter gitu, lebih rata, masing-masing state, masing-masing kota punya yang diunggulkan masing-masing gitu. Jadi nggak perlu lintas ini. Iya benar. Memang jadi sebenarnya Jerman bisa seperti ini tuh berproses ratusan tahun ya, Bang ya. Jadi kenapa penyebaran itu sangat rata itu ada prosesnya, ada historinya di belakang itu sebenarnya. Jadi mungkin karena kita dalam tanda kutip negara baru ya, yang negara bebas yang baru ya, baru mungkin kita bebas itu sejak tahun 45 kan ya. Kalau Jerman kan sudah melalui proses yang sejak tahun abad 12 lah gitu ya, kira-kira zaman Middle Age itu 12. Jadi gini, kalau di Indonesia itu yang dibentuk dulu universitas, karena mengikuti penjajah dulu mungkin ya. Penjajah buat universitas yang ITB dulu kan. Ya. Terus kemudian UI dan lain-lain, terus kemudian berkembang banyak universitas gitu. Terus kemudian baru vokasi baru-baru ini gitu. Nah, kebalikan dengan Jerman. Jadi vokasi dulu yang ada itu. Jadi karena orang dulu kan hidupnya kan sangat simple ya, praktek. Ya. Misalnya jadi pandai besi lah, jadi penjahit lah, terus kemudian mereka kalau dulu misalnya di-compare dengan dunia Islam di Cordoba atau di Baghdad, mungkin Jerman dulu lebih praktis, jadi lebih simple hidupnya gitu, orang-orangnya itu nggak terlalu banyak mikir. Mereka sadar, ini butuh karena makin ada perdagangan, terus ada orang itu pengen kualitas, misalnya mau alat rumah tangga yang pakai pandai besi itu, dibuat pakai pandai besi itu ya, pengen kualitasnya standar gitu ya, kualitasnya bagus gitu. Nah, akhirnya buat sekolah vokasi. Nah, sekolah vokasinya itu dulu tidak terkoordinir awalnya, jadi lebih ke diajari oleh mentor gitu ya, terus kemudian diturunkan turun-temurun itu. Nah, kemudian dibikin struktur melalui institusi gereja. Jadi gereja itu dulu orang-orang itu ketika hari Minggu setelah berdoa atau beribadah itu bikin sekolah, ngajarin misalnya cara pandai besi yang bagus gimana, ya, cara menjahit yang bagus seperti apa. Nah, akhirnya institusi berkembang jadi sekolah-sekolah vokasi yang benar-benar di-manage dengan baik gitu ya. Dipisahkan dari gereja, kemudian di-manage sampai di abad 18-19 itu udah keluar dari institusi gereja, di-manage oleh pemerintah. Nah, kemudian dari situ baru
banyak bermunculan universitas-universitas karena dianggap makin global gitu ya, makin global, terus kemudian ini bersaing dengan dunia lain yang sudah punya banyak universitas gitu ya. Terus kemudian bikin universitas itu sejak tahun 16-17 bahwa permasalahan kehidupan itu harus diselesaikan tidak hanya dengan hal praktek tapi juga ada yang lebih dalam lagi gitu. Nah, kemudian universitas itu memang akhirnya fokusnya ke arah teori ya, dan karena waktu itu Jerman masih belum kesatuan, akhirnya muncul universitas yang koneksinya ke kerajaan gitu ya. Jadi maksudnya dulu ada kerajaan kecil-kecil gitu ya, terus ada universitas yang khusus yang di Heidelberg itu misalnya, yang salah satu yang tertua itu yang koneknya ke kerajaan yang ada di situ gitu. Terus kemudian ada di München itu ya, waktu itu dari kerajaan Bavaria gitu. Jadi awalnya dari situ, terus kemudian memang Jerman akhirnya bersatu, terus kemudian ya dikembangkan ke arah sekarang bahwa pertama sekarang itu universitas itu dimanage oleh negara bagian, bukan pusat. Masing-masing negara bagian itu punya problemnya, terus punya sesuatu yang potensinya, gitu yang akhirnya mereka gimana memanage universitas yang ada di negara bagian itu supaya terbaik atau maksimal lah gitu ya. Terus kemudian juga setiap universitas, kalau kita sekarang, contohnya saya juga di Bremen ini dituntut untuk berinteraksi dengan kota atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar, jadi untuk mengetahui kira-kira apa problem yang ada di sekitar kita gitu. Terus kemudian dicari solusinya. Jadi akhirnya memang akhirnya tidak ada tidak ada orang mindset yang bilang bahwa universitas sana itu lebih baik daripada universitas ini gitu. Karena masing-masing universitas itu punya konteksnya masing-masing ya, keunggulan masing-masing untuk problem solving ada di sekitarnya itu. Iya. Nah, kalau kaitannya sama tadi ya, yang kayak masyarakatnya atau sistem demokrasinya lebih egaliter lah. Apakah itu ada kaitannya dengan luka masa lalu sebenarnya? Soalnya, tapi nggak tahu ya apa Mas Hendro tahu apa nggak sejauh mana terkait dengan itu. Soalnya ini saya terakhir ke Jerman itu tahun 2017. Dan waktu itu sempat sharing, sempat ngobrol lah ya, bukan sharing lah, ketemu di jalan, ngobrol sama salah satu mahasiswa HU, Humboldt University, kayak gitu kan. Ngobrol sama mereka, lalu ternyata mereka ada aktivitas himpunan, semacam himpunan lah kalau di Indonesia, kayak gitu, himpunan jurusan, kayak gitu ya. Terus saya tanya-tanya lebih dalam, pengorganisasian mereka di level himpunan, pengurusan himpunan mahasiswa saja, bahkan tidak ada ketua. Kalau di kita kan ada kahim ya, ada ketua himpunan gitu. Saya sampai nanyanya sampai ngejar lah, lo nggak ada ketua himpunan gitu, ini orang Jerman ya gitu, enggak. Terus gimana bikin organisasinya? Ya itu aja, ketika kita rapat, siapa yang bisa untuk ini, siapa yang bisa ini, itu kan kayak demokratis banget lah gitu. Bahkan nggak mau ada ketuanya gitu, hanya untuk urusan yang kayak gitu. Apakah itu ada kaitannya sama luka masa lalu yang terlalu keras dipimpinnya, terlalu top down gitu, sehingga sekarang lebih muncul dari bawah ataupun ya seperti itulah ya. Nah, tapi jangan salah Mas, si Hitler itu dipilih secara demokratis. Oke. Jadi intinya itu sebenarnya ya artinya mungkin seperti ini, tidak dalam konteks kepemerintahan, pemerintah pusat tidak diberi wewenang yang sangat besar gitu, sehingga tadi konteksnya adalah mengisi gitu, saling mengisi. Bahkan tadi ya, kalau level praktikal dalam skala kecilnya, di organisasi kampus aja nggak mau ada ketua. Iya. Sama seperti itu gitu. Kalau menurut saya sih mungkin perjalanan proses yang panjang ya. Jadi memang kalau kita cuman fokus ke teori demokrasi secara teori gitu ya, nanti kejadian seperti Hitler itu akan ada gitu. Jadi yang terpilih secara demokratis tapi pelaksanaannya tidak demokratis gitu. Jadi intinya itu memang sesuatu yang teori di atas kertas itu tidak terlalu penting kalau implementasinya nggak sesuai gitu ya. Jadi memang benar-benar fokusnya ke implementasi, terus akhirnya jadi kayak struktur organisasi dan lain-lain itu tidak terlalu hierarki dan lain-lain itu tidak terlalu ini penting, karena yang penting ya jalan sistemnya gitu. Yang tadi yang himpunan itu saya nggak aktif di situ dulu, cuman memang tujuan mereka sebenarnya tidak melatih untuk misal berpolitik atau berorganisasi, tapi memang tujuan utama mereka itu membantu anak-anak atau mahasiswa yang ada di jurusan itu untuk supaya studinya itu lebih lancar atau lebih terbantu lah. Contohnya mereka itu
Misalnya cuman bikin kisi-kisi ujian, misalnya gitu. Terus kemudian mengorganisir orientasi, ospeknya bukan kayak di Indonesia yang kayak ada senior yang gini-gini, itu kan enggak. Jadi tujuannya itu kan orientasi siswa itu supaya siswa itu lebih terintegrasi, terus kemudian juga mengenalkan kampus gitu ya. Dan untuk tujuan itu aja gitu ya. Jadinya ya tidak ada konsep hierarkis yang sampai di orientasinya dikenalkan, kayak misalnya ospek di Indonesia zaman saya dulu kan dikenalkan ada hierarki gitu ya, ada senior, ada swasta, ada macam-macam lah gitu ya. Junior. Nah, itu ya. Jadi yang saya lihat ya memang ada proses panjang di situ, dan memang orientasi mereka itu tujuannya apa yang penting, terus ya organisasi dalam arti aturan itu perlu, tapi memang tidak fix ya. Aturan itu memang dianggap sebagai fasilitas ya, sebagai fasilitator ya, bukan yang utama ya. Bukan utama gitu ya. Kalau dijadikan sesuatu yang utama, nanti orang banyak yang work around. Jadi gimana caranya mengakali itu gitu. Jadi contohnya gini, ada mahasiswa S3 orang Indonesia yang bawa anak gitu, bawa anak udah usia SMA gitu. Seharusnya kalau di sini itu aturannya itu zonasi. Jadi kalau misalnya ada sekolah cari sekolah itu kayak di Indonesia zonasi. Zonasi memang tujuannya kan dizonasikan untuk supaya pendidikan itu merata gitu. Tapi zonasinya itu kan satu aturan aja gitu ya. Aturan untuk mencapai itu, bahwa semua orang itu dapat pendidikan yang layak dan berkualitas gitu ya. Kebetulan yang anaknya mahasiswa saya itu kemampuan IPA-nya itu bagus. Kemampuan bahasa Inggrisnya bagus. Cuman bahasa Jermannya agak kurang. Ketika dia ada di zonanya dia, tempat tinggal dia itu nggak maksimal gitu, karena di situ fokusnya bahasa Jerman dan bukan IPA gitu. Nah, kemudian ada pengecualian khusus untuk anak itu karena memang tujuannya kan supaya dia bisa menikmati pendidikan yang maksimal kan. Yang maksimal untuk dia itu. Akhirnya ya aturan zonasinya tidak berlaku buat dia. Jadi ya akhirnya dengan koordinasi ya pelaku ya kepala sekolahnya dan lain-lain yang terlibat itu berkoordinasi untuk supaya gimana caranya anak itu tadi bisa bersekolah di lokasi di pusat kota, di zona lain yang fokusnya itu bilingual ya, dan IPA gitu ya. Jadi dari situ memang apa ya, aturan dan hierarki itu perlu sebagai fasilitator ya. Intinya tujuannya apa ya? Caranya mah tidak terlalu disaklekin gitu ya. Yang penting tujuannya itu sebenarnya itu lucu banget sih. Karena kan tahun lalu ya Indonesia juga baru melakukan itu ya. Cuman yang diberlakukan adalah saklek ke zonanya. Ini contoh-contoh ini sih, contoh buruk ya gitu. Karena saya kan tinggal di Bandung. Nah, terus kan salah satu SMA saya semenjak saya menikah saya tinggalnya di Bandung gitu. Cuman jadi bergaul banyak sama teman-teman bapak-bapak yang orang-orang yang anaknya udah mau masuk SMA kayak gitu. Nah, SMA yang bagus kan kalau di Bandung SMA 5, SMA 3 biasanya kayak gitu. Nah, cuman mereka tuh ngakalinnya bahkan sampai pindahin kakak gitu loh. Jadi si anak ini ditaruh di kakak yang entah siapa di sana gitu, yang lingkungannya dekat dengan sekolah itu biar bisa masuk. Itu kan aduh, itu maksudnya aneh banget gitu loh. Jadi usaha untuk zonasinya dengan tujuan mulianya sama gitu, bahwa biar pendidikan merata, biar masing-masing sekolah dapat input yang sama-sama bagus gitu, yang rata lah kira-kira. Tapi unsur untuk apa ya, tidak diimbangi dengan kesiapan infrastrukturnya juga lah. Misalnya SMA lain tidak sebagus SMA tertentu kayak gitu, dan jadinya diakalin. Ya itu kalau terlalu saklek di aturan memang akhirnya kejadiannya seperti itu. Berarti bisa bikin fleksibel juga ya. Kalau kaitannya sama pertanyaan tadi itu gimana tuh? Berarti kalau kaitannya sama pertanyaan saya yang sebelumnya, apakah memang gara-gara dulu ngelihat Hitler kayak gitu, jadi tidak terlalu ya bisa ya. Kalau saya lihat ini memang di Jerman itu sejarah itu tersimpan, tidak hanya faktanya, tidak hanya tidak hanya tahunnya, terus kemudian isi perjanjian Linggarjati, kalau Indonesia kan belum, tapi juga kira-kira whole story-nya itu whole story-nya itu keterkaitannya itu tersimpan
di otak orang-orang. Dan kalau keterkaitannya itu tersimpan, kan kita makin kaya dengan pengalaman. Kalau kita mau melakukan action ke depan itu learning curve-nya nggak panjang karena sejarah-sejarah tadi tersimpan termasuk hikmahnya lah ya, hikmah dari sejarah itu. Tidak hanya sejarah sebagai hafalan, tapi juga ada hikmahnya itu juga tersimpan. Jadi yang saya lihat memang itu perjalanan lama, tidak hanya di-trigger oleh Hitler, ya, kejadian Hitler itu salah satunya memang. Tapi memang kalau saya lihat memang sudah lama gitu ya, sudah lama. Sempat mengalami adanya penyalahgunaan kekuasaan gitu, misalnya zaman dulu ketika di gereja itu gereja itu dominan gitu ya, itu yang beberapa memang banyak penyalahgunaan kekuasaan ya lebih mungkin kalau Indonesia kalau kita mau mentrace sejarah itu mungkin kita bisa lebih banyak belajar lagi gitu. Betul. Itu mungkin ya yang saya lihat ya, bahkan di setiap kota di Jerman itu sejarahnya tersimpan dengan rapi setiap kota, di level kota gitu ya. Iya, Tidak betul. hanya di level negara. Iya sih. Ini banget ya, kalau kita compare dengan Jepang gitu, misalnya Jepang kan juga termasuk salah satu negara maju, walaupun secara ini sekarang lagi menurun gitu. Cuman perlakuannya terhadap sejarah berbeda banget sama Jerman sih ya. Kalau Jerman kan kayak memang tadi benar ya disimpan dan dipelajari dan diambil hikmahnya gitu. Sedangkan kalau di Jepang kan kalau saya lihat ya ke anak-anak mudanya kayak dilupakan aja gitu. Kayak mungkin karena ada budaya malunya juga atau apa. Jadi bahkan saya sempat baca-baca juga dari beberapa anak mudanya bahkan udah nggak tahu kejadian tahun 45 kayak gitu loh. Mereka pernah men-trigger perang dunia yang kayak gitu-gitu. Jadi beda banget ya, beda sistem banget sih cara-cara ininya. Ya, mungkin juga karena Asia, contohnya Jepang sama Cina, Korea itu kan, kalau saya lihat ada beberapa mahasiswa dari sana itu mereka memang di-push untuk berproses secara cepat. Jadi akhirnya memang kelebihannya cepat, mereka memang lebih cepat dibanding Jerman kalau masalah teknologi dan lain-lain. Cuman mungkin kelemahannya untuk wisdom-nya gitu ya. Iya. Wisdom-nya mungkin nggak terlalu. Akhirnya saya tanya ini ke mahasiswa saya yang dari Jepang dan Korea, yang di sana sebenarnya teknologinya nggak kalah jauh dengan Jerman kan. Loh, kenapa kok kuliahnya ke sini gitu? Kenapa nggak di negaramu sana gitu? Mereka bilang sudah tidak istilahnya tidak bisa menikmati hidup. Dalam arti memang yang mereka lakukan ya untuk hal-hal push untuk jadi profesional dan istilahnya kalau misalnya Jerman Leistung itu apa ya, performance supaya mereka itu secara ekonomis bermanfaat gitu. Sedangkan di Jerman nggak terlalu seperti itu sebenarnya. Iya betul banget. Saya tuh pernah juga ke Bonn. Ada acara dari Global Media Forum lah, acara Global Media Forumnya Jerman ya, dari DW waktu itu. Karena saya biasanya kalau ke Jerman kan cuma ke kota besarnya aja ya, di Berlin yang kota-kota besar. Bonn saya baru sekali lah waktu itu. Terus saya kaget gitu. Weekend tuh toko-toko pada tutup. Justru. Saking menghargai waktu kerjanya mereka ya. Kehidupan pribadinya di lebih dulu udah toko-toko pada tutup. Terus juga jam berapa malam tuh udah jam berapa? Jam 7 gitu ya. Jam berapa tuh udah closing nih, udah jam 5 udah closing gitu. Sangat berbeda dengan budaya Asia tadi, Asia Timur terutama, yang kalau ada pengunjung mah ayo kita terima aja. Ya. Tapi ini sih mungkin ya kenapa Jerman atau mungkin negara-negara yang sekitarnya itu Denmark, terus kemudian Austria, Swiss, ya, Belanda itu ini
dengan kayak terlihat nggak terlalu dipush gitu ya, nggak terlalu generasi mudanya itu nggak terlalu dituntut macam-macam, tapi negaranya bisa maju gitu ya. Tapi memang konsep mereka memang satu sosialis, dalam arti setiap orang itu nanti dapat ini, dapat porsinya di masyarakat itu sesuai dengan kemampuannya. Dan kedua juga bahwa masing-masing orang itu dieksploitasi atau dimanfaatkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak harus semuanya itu kuliah, tidak harus semuanya itu jadi sarjana, tidak harus semuanya itu jadi doktor, bahkan profesor. Ya. Bahkan profesi-profesi yang sederhana kayak tukang cukur itu sudah bermanfaat gitu ya, bermanfaat, dan itu di masyarakat itu diakui sebagai kontribusi yang bagus. Gitu. Dan itu profesi-profesi yang biasa kayak gitu di sistem sosialisnya, sistem jaringan sosialnya itu bagus, sehingga mereka juga punya apa ya? Ya mereka juga sejahtera gitu ya, sejahtera lah gitu ya. Kalau saya ngeliat pernah ada liputan gitu ya beberapa dari tukang cukur yang yang kualitasnya misalnya jauh di Indonesia ya jauh lebih bagus daripada tukang cukur di Jerman gitu. Ada di YouTube gitu lah, ada video logger orang Barat itu, saya lupa namanya. Tapi penghasilannya cuman kayak kecil banget, terus rumahnya itu rumah yang pernah dilihat rumahnya itu dengan kualitas cukur seperti itu ya. Rumahnya itu yang bocor semua lah gitu ya, yang masih semi permanen gitu. Nah itu yang ya memang saya ngeliat sih di semua lini sudah matang kalau di Jerman, dan itu proses yang mungkin ribuan tahun ya. Iya, makanya mungkin Mas Hendro betah di Jerman ya, berarti negara yang aman, yang enak untuk ekspat lah ya ibaratnya. Ya dari sisi sistem memang saya lihat sih bagus. Dalam sistem itu bukan berarti aturan ya. Jadi sistem itu secara keseluruhan ya. Tapi memang ada sesuatu bahwa saya ini orang Indonesia gitu ya. Saya bukan orang Jerman, dan itu memang berbeda, jadi tetap saya merasa berbeda dengan orang Jerman dan merasa bukan rumah saya gitu ya. Intinya itu rumah saya di hati gitu intinya. Jadi walaupun dekat secara fisik, tetap Indonesia tetap paling dekat di hati. Mas, jadi kalau saya googling namanya Mas Hendro, jadi kan belakangan ini ternyata lagi banyak berita yang judulnya kurang lebih Profesor Muda asal Indonesia sebut penghargaan Teacher of the Year di Jerman kayak gitu. Boleh diceritain nggak Mas? Kayaknya ini lagi naik ya, baru naik nih awal-awal September kemarin nih berita-berita seperti ini. Ya, sebenarnya itu agak terlalu bombastis sih sebenarnya. Saya cuma di kampus saja, penghargaan Teacher of the Year-nya itu di tingkat kampus aja gitu. Nah itu sebenarnya lebih ke arah jadi kalau misalnya pengukuran kinerja dosen di bidang riset itu kan tidak bisa dibandingkan antar dosen, nggak bisa apple to apple, karena memang kalau dilihat dari publikasi itu yang bidangnya MIPA kayak kimia fisika itu mungkin lebih targetnya publikasi, karena mereka eksperimen gitu ya, terus kemudian terus publikasi. Dan kan orang yang bidangnya engineering atau bahkan yang social science itu ya setengah mati untuk publikasi, untuk dapatkan bisa disitasi itu. Jadi nggak bisa apple to apple. Akhirnya yang bisa apple to apple ya kualitas ngajar. Kualitas ngajar itu yang akhirnya menjadi diadakannya penganugerahan Teacher of the Year itu. Jadi dinilai dari feedback mahasiswa, terus kemudian digodok dengan misalnya ada komisi khusus gitu ya, kira-kira feedback ini valid nggak dari mahasiswa? Apakah yang ngasih feedback itu cukup nggak gitu dari mahasiswanya? Misalnya kalau feedbacknya bagus tapi yang ngasih feedback cuma 2 orang ya kan nggak ini ya, nggak kuat gitu ya. Ya intinya itu terus dinilai dari beberapa aspek, termasuk inspirasi, dalam arti mahasiswa itu
tidak hanya gampang menerima materi kita, tapi juga bagaimana mahasiswa itu bisa mengambil pelajaran dari yang diajarkan, ataupun dari tingkah laku kita sebagai dosen itu, supaya mahasiswa nanti mengambil jalur karir yang sesuai dengan yang kita ajarkan atau sesuai dengan profil kita sebagai dosen. Jadi inspirasi itu tuh membuat mahasiswa itu bersemangat untuk menggali, belajar lebih, memilih jalur yang kita ambil, yang si dosen itu ambil. Itu dilihat juga ada itu di pertanyaan di feedbacknya itu. Nah dari situ sih sebenarnya. Dan beberapa judul memang terlalu bombastis, tapi yang jelas itu tingkat kampus. Jadi yang dari Kemenlu itu yang paling merepresentasikan kenyataan. Iya. Ini sih, tapi pun level kampus itu kan berarti ada banyak dosen di sana kan, yang mendapatkan yang mahasiswanya dapat form yang sama gitu. Artinya ya alhamdulillah lah, harus disyukuri dan mungkin bisa jadi inspirasi juga ya buat orang Indonesia lainnya gitu. Dan juga ini sih mungkin yang lebih berat adalah jadi beban nih ya Mas ya. Jadi tanggung jawab ya, ketika udah begitu ya. Iya. Ya jadi ini. Jadi kalau saya kan di universitas saya itu Jacobs University itu kan istilahnya universitas internasional. Jadi mahasiswanya itu justru cuman 25% mungkin ya sekitaran. Itu yang asli Jerman. Sisanya itu total dari berbagai negara itu. Nah, memang juga nggak di sana? Indonesia ada juga. Nggak terlalu banyak cuman. Yang banyak itu dari India, Pakistan, Nepal, dari Asia Selatan lah paling banyak. Terus sama Eropa Timur sama Korea Selatan. Korea Selatan banyak juga karena memang tadi saya tanya kenapa kok banyak orang Korea ke sini gitu. Ya tadi itu karena memang sudah lelah dengan kondisi kehidupan di Korea Selatan. Terus memang di situ agak menantang dalam arti bagaimana memfasilitasi orang-orang dengan kultur belajar yang berbeda. Contohnya kalau orang-orang Asia Timur tadi itu kan lebih introvert. Jadi mereka itu jarang ngasih feedback gitu ya, entah itu pertanyaan atau menjawab pertanyaan saya gitu di kelas. Jadi bagaimana mereka itu supaya saya tahu mereka itu terlibat proses belajar gitu. Terus kemudian juga dengan yang orang Jerman itu langsung to the point biasanya kalau misalnya ada yang salah, yang saya ngajarin salah itu langsung dikritik gitu misalnya. Beda lagi kalau misalnya dari Afrika, sub-Sahara Afrika yang lebih nerimo. Artinya mereka ikut aja gitu, terus kemudian ya kalau mereka ngerasa itu ada yang salah ya diem aja gitu. Dan mereka nggak ngejar target juga gitu. Kalau orang Asia Timur tadi itu kan lebih banyak yang ngejar target gitu. Oke, harus nilainya bagus. Nah, orang Afrika itu lebih slow gitu. Nah, bagaimana mereka semua elemen atau semua mirip kultur Indonesia berarti ya? Apa? yang nerimo atau mungkin India juga rata-rata kayak gitu ya? Sebenarnya gini sih, ya tidak semuanya seperti itu, tapi rata-rata aja. Rata-rata kalau saya ngeliat di Afrika itu, saya sempat confirm juga ke beberapa orang mereka gitu, pernah ngobrol gitu. Memang kultur di sana di negara-negara sub-Sahara ya, di bagian selatannya sub-Sahara itu, memang ini slow gitu ya. Jadi menikmati hari gitu. Sampai saya ngeliat ya nggak semuanya, tapi beberapa orang itu sampai makan aja slow gitu. Jadi terus sampai contohnya ada beberapa orang gitu ya yang ujian itu telat datang 40 menit telat itu. Saya tanya kan dari ujian 2 jam dia telat 40 menit. Saya tanya ini mau lanjut ujian atau boleh nih nggak usah ikut gitu, dianggap ini sebagai attempt, bukan sebagai attempt untuk ujian itu, bukan sebagai jadi kalau di sini kan kalau udah 3 attempt gitu kan sudah, kalau nggak lulus 3 attempt kan udah DO kan. Nah, saya udah kasih opsi itu sebelum ujian, mau terus atau lanjut gitu. Ya itu terima aja lanjut gitu. Gitu aja lah gitu.
tanpa pikir panjang gitu. Nah terus walaupun akhirnya jadi nilainya terjelek sekelas gitu. Kirain jadi bagus tapi- gitu. Nggak, jadi intinya itu. Jadi bahkan ada juga yang dosen nakal. Di sini dosen nakal juga ada yang dalam tanda kutip menzolimi mereka, ada yang terzolimi gitu ya. Itu yang dikasih kesempatan untuk protes, nggak protes. Ya istilahnya ya slow aja gitu. Gimana cara memfasilitasi itu memang menantang gitu ya. Nah, mungkin kelebihan dari saya sebagai orang asing non Jerman itu mungkin mayoritas di universitas itu merasa mereka senasib dalam tanda kutip melihat sama backgroundnya sama dengan mereka. Ya. Ya, terus kemudian ya akhirnya banyak memang yang approach misalnya minta jadi saya sebagai pembimbing tesis atau tugas akhir gitu. Nah, contohnya kemarin tuh total mahasiswa teknik industri itu sekitar 50 sekian orang lah, 55 yang mau lulus, Itu yang mau S2 ya? tesis. S1. Itu yang S1 misalnya. Terus ada sekitar 35 orang itu approach ke saya untuk tesis gitu ya. Banyak banget. Ya, itu saya kan nggak bisa nerima semua, kapasitas cuma maksimal 20. Akhirnya ya pilih-pilih. Nah, itu mungkin strategi juga buat saya. Jadi saya coba dibaguskan ngajarnya supaya nanti banyak orang tertarik untuk bantu riset. Jadi tesis itu kan TA itu kan bantu riset. Jadi yang kalau ada yang apply banyak itu kan banyak pilihannya, kita bisa milih yang terbaik lah gitu. Ngambil terbaik, mahasiswa terbaik itu ya. Terus kemudian mereka bisa bantu riset saya gitu. Ya, itu akal-akalannya dosen kayak gitu ya selalu. Memanfaatkan. Jadi bukan berarti ini ada hal-hal inilah strategi di situ. Bukan berarti benar-benar murni mulia, saya mulia atau gimana gitu. Ya tapi pasti ada tadi lah di luar hal-hal ya pasti relate mungkin ya dari apa ya, dari asal daerah yang bukan dari Jerman juga itu ada oh iya jadi ngajarnya mungkin juga yang paling utama mungkin karena background-nya udah pindah-pindah kan, maksudnya udah pernah di Indonesia, udah pernah di Jerman kan. Kalau kita makin banyak wawasan lingkungan lah ibaratnya, makin banyak tempat kita berdiam kan, pandangan kita makin luas ya, dan mungkin cara kita memperlakukan orang juga makin makin luas lah ya, makin luwes juga jadinya gitu. Iya. Jadi dan itu memang ya saya juga dari mereka juga banyak belajar ya. Mereka dari kultur mereka, dari sudut pandang mereka itu saya coba gali juga terus buat saya sendiri buat belajar juga gitu. Terus sebenarnya kalau dilihat tuh ada relasi bahwa kenapa mereka seperti itu, misalnya yang lambat tadi, terus yang slow tadi, terus yang kemudian yang introvert, terus kemudian yang ada yang kultur penjilat itu juga ada. Nah itu memang dari negara. Sebenarnya nggak semuanya, cuman banyak dari inilah Asia Selatan dan Timur Tengah. Nah, aku pernah denger ini, kalau orang Indonesia kuliah di luar tuh katanya sempat dikomplain sama dosen mana gitu. Mereka orang Indonesia suka ngasih referensi letternya itu adalah dari pejabat. Oh iya. Bener nggak tuh kayak gitu? Atau timbangan nggak sih sebenarnya? Ya, jadi ya ini sih mungkin ada misunderstanding di situ, di mana bahwa orang Indonesia nganggap yang paling kuat itu pejabat, yang paling kuat termasuk dalam konteks reference letter. Kalau sebenarnya jadi mungkin kurang paham tujuannya. Nah, tujuannya kan sebenarnya reference letter dari orang yang terdekat gitu, bukan orang yang terkuat gitu ya. Orang terdekat yang tahu tentang kita gitu kan. Nah, jadi sebenarnya reference letter yang benar itu dari bos kita langsung. Jangan pejabat apa hubungannya? Maksudnya gimana dia tahu prestasi kita, keseharian kita gitu kan? Iya. Iya, itu juga saya nonton di YouTube itu kalau nggak salah deh. Lah iya lucu juga. Ya itu kayak misunderstanding aja mungkin ya. Yang diharapkan dari kita sebagai dosen atau supervisor di sini untuk reference letter itu bukan
bukan kekuatan orang yang Memberi ngasih letter, tapi ya sejauh mana yang memberi letter itu tahu tentang keseharian kandidatnya itu. Gitu. Iya. Oke, nih waktunya kita udah panjang nih Mas. Cuman mungkin satu lagi konteksnya yang kaitannya sama startup lah. Tapi mungkin kalau tadi kan kemarin seperti saya bilang tadi di awal, saya dengerin Mas Hendro itu di Forum Asia Berlin kan, yang mana sebenarnya itu mostly ngomongin bisnis, ngomongin startup gitu. Kalau boleh diceritain, mungkin lagi ngembangin sesuatu, kalau belum boleh juga nggak apa-apa, nggak diceritain, tapi konteksnya aja. Dan juga mungkin ini skena startup di sana gimana sih di Jerman, spesifiknya mungkin di Bremen, atau kalau tahu di Bremen, atau secara global nationwide-nya kalau di Jerman tuh kayak gimana sih hype-nya kayak gitu? Ya, startup ini kalau di Jerman memang gara-gara digital ini memang sekarang sudah mulai di-boost. Tapi memang awalnya mungkin 10 tahun lalu itu agak susah berkembang startup di Jerman itu karena memang terutama untuk masalah investor, kultur orang Jerman itu agak skeptis, jadi agak percayaan gitu. Nah, kalau di Amerika waktu itu sudah mulai banyak crowdfunding dan lain-lain. Nah, kalau di Jerman waktu itu masih susah gitu mendapatkan investor itu. Terus tapi kemudian di boost. Kalau masalah startup yang di kampus saya itu, saya waktu itu sempat membimbing beberapa mahasiswa lah yang sedang melakukan startup. Jadi kurikulum kampus itu sangat mendukung mahasiswa yang pengen buat startup. Dalam arti mereka boleh men-skip beberapa pelajaran, terus menggantinya dengan kayak ujian khusus gitu. Jadi mereka bisa menyampaikan nanti misalnya ujian diganti dengan buat tulisan. Nah, tulisannya itu yang berkaitan dengan startup gitu misalnya. Startup mereka itu bisa gitu. Jadi benar-benar kurikulum atau mata kuliah yang diambil itu disesuaikan dengan kondisi startup. Nah, berarti itu bisa ibaratnya kan kegiatan berstartupnya atau berbisnis di luar kuliah itu kan kegiatan ekstrakurikuler lah ibaratnya. Berarti itu bisa mendapatkan penilaian dapat kredit juga ya. Oh iya, bagus banget bisa. Kalau di kita kan masih kayak malah kegiatan itu mengganggu kegiatan pendidikan kan sebenarnya. Iya. Kalau di kita ya. Ya akhirnya kan kembali ke tadi, ke tujuannya. Tujuannya pendidikan itu kan supaya orang itu bisa berkarya, berkontribusi di masyarakat di dunia nyata kan. Terus itu yang saya juga coba sampaikan saya kan setiap 6 bulan kalau nggak ada COVID gini kan ke Indonesia kan. Jadi visiting profesor di mana gitu. Sempat contohnya di ITS waktu itu. Kan ITS kan sering menang tuh lomba robot lah, lomba efisiensi bahan bakar kendaraan. Nah, mahasiswa yang terlibat di situ prestasinya jeblok gitu. Karena terlalu banyak aktif di situ. Nah, saya propose supaya kegiatan mereka itu jadiin kredit. Kredit kuliah karena ya masih relevan ya, bukan mereka tuh jualan sesuatu, jualan soto apa gitu ya, benar-benar nggak ada hubungannya dengan kuliahnya. Mereka itu kan kegiatan itu ada lah hubungannya dengan kuliah. Harusnya kegiatan itu jadikan kredit, terus mungkin ada ujiannya dalam arti nanti bikin karya tulis, terus ada interviewnya atau presentasinya gitu ya, presentasinya di akhir gitu. Itu yang saya lakukan sama mahasiswa saya di sini di Jacob City. Waktu itu ada 2 mahasiswa saya itu yang membuat startup di bidang sharing ekonomi. Jadi pinjam-meminjam alat-alat berat. Jadi kalau Airbnb kan sharing ini kan, sharing ruangan atau sharing. Nah itu sharing ini alat-alat konstruksi. Ini udah gede startupnya, udah lumayan dapat investor dari Cina sekarang. Itu dia ini misalnya ada perusahaan gitu yang beli alat konstruksi, traktor atau apalah crane atau apa, kemudian nggak dipakai kan, itu bisa dipinjamkan ke perusahaan lain gitu misalnya, ya, khusus untuk alat-alat bangunan. Nah itu satu yang startup pengalaman saya gitu. Terus kemudian ya itu tadi berkaitan dengan cerita bahwa saya sering ke Indonesia dengan
sebagai visiting professor, kemudian konsultan gitu, sempat ngobrol-ngobrol dengan kementerian-kementerian. Tapi memang akhirnya nggak sustain. Jadi yang saya kerjakan di sana misalnya buat konsep gitu ya, terus kemudian yang lanjutin nggak ada. Nah sebenarnya mendirikan startup ini salah satu supaya ide yang ada di sini, yang saya pengalaman dan ide lah, itu bisa direalisasikan dalam bentuk yang tangible, dalam bentuk yang bisa terukur gitu. Melalui startup yang saya kerjakan sama teman-teman itu di 2 bidang. Ya. Pertama di bidang lingkungan, ya. Kemudian yang kedua ke digital health. Dan itu sedang digodok berintis sama teman-teman. Saya nyoba berintis supaya nanti idenya itu bisa diukur dalam arti kalau startupnya sukses itu kan berarti idenya diterima lah di masyarakat dan sustain. Nah itu yang sedang kami kerjakan dan fokusnya memang ke arah yang tidak hanya komersial ya, dalam arti lebih ke kalau kita ada 3 pilar sustainability ya, itu ada ekonomi, ada sosial, ada lingkungan. Saya juga fokus kedua ini juga, sosial itu dalam health itu dan lingkungan itu di yang tadi itu yang satu lagi, lingkungan. Dan itu jadi intinya kalau misalnya secara ekonomi itu nggak sukses banget itu, tapi secara sosial sama lingkungan bisa berkontribusi lah. Jadi dapat manfaatnya bisa nggak hanya secara finansial gitu, secara itu juga. Nah, ya sebenarnya ada beberapa teman yang memang ahli di core teknologinya, tapi saya lebih sebagai apa ya, mengkonekkan jadi puzzle gitu dengan, karena background saya lebih ke generalis dan background saya lebih ke multi bidang gitu ya. Iya. Mungkin itu sih. Terus makanya menurut saya sih startup teknologi itu salah satu cara untuk melakukan brain gain di Indonesia, dari luar negeri ke Indonesia gitu. Selama ini kan brain drain kan, jadi kita yang keluar, SDM kita yang bagus-bagus keluar gitu ya, sedangkan brain gain-nya masih tidak maksimal lah gitu ya. Memang sudah ada tapi nggak maksimal. Terus saya lihat ya, sambil merintis startup itu, sambil melihat tentang nanti sejauh mana saya bisa berkontribusi ke masyarakat Indonesia secara real. Berarti ini kalau yang di bidang lingkungan dan kesehatan ini ibaratnya marketnya Indonesia. Kalau kita ngomongin bisnis kan ngomonginnya market ya. Iya. Ya, memang marketnya Indonesia, tapi dengan standarisasi sini, luar negeri. Oke. Proses maupun teknologi maupun aturan-aturannya, regulasi. Ya. Soalnya gini sih, ada juga mindset seperti ini ya, maksudnya atau pemikiran lah ya, bahwa kan sebenarnya tadi ya sempat disampaikan juga sama Mas Hendro gitu, kalau kita mau ngelihat peluang kan kita harus cari masalah kan. Sedangkan kalau di negara maju kan ibaratnya hampir semua masalahnya sudah terselesaikan gitu, masalah yang hampir semua sudah terselesaikan gitu. Ya sebenarnya Indonesia atau negara-negara berkembang lainnya adalah tempat yang tepat untuk bikin dalam tanda kutip mungkin bisnis atau startup, karena kan kita nengok kanan ke kiri udah ngeliat banyak banget masalah gitu kan sebenarnya. Jadi mungkin itu juga yang bikin hatinya tetap Indonesia. Iya benar. Karena memang banyak tantangannya lah, banyak garapan lah di Indonesia dibanding di sini. Tapi memang di sini yang positifnya memang sistem ideal itu seperti ini gitu. Ya, betul. Tantangannya memang gimana caranya untuk mengambil itu ke Indonesia. Saya ngeliat copy paste nggak bisa. Contoh tadi yang real Jerman itu dalam hal vokasi itu kan paling bagus di dunia konsepnya. Mungkin di lain kesempatan saya jelaskan kenapa gitu. Dan itu di copy paste di bahkan negara maju pun selevel Inggris itu nggak bisa gitu copy paste. Jadi memang harus ada orang yang tahu konteksnya aplikasinya, dan orang-orang itu ya kita ini gitu yang mengkontekstualisasi. Jadi memang
perlu banyak mungkin ya generasi muda yang dikirim ke luar negeri dalam arti memahami tidak hanya fokus ke bidang mereka ya, misalnya belajar kimia, fokus di kimia, belajar informatika, fokus di informatika, tapi juga konteksnya. Konteks di negara maju itu bagaimana bidang keilmuan masing-masing itu terinterkoneksi dengan bidang lain atau dengan aturan lain gitu ya. Terus kemudian nanti diambil inspirasinya untuk Indonesia gitu. Nah, masalahnya sekarang itu yang saya lihat itu banyak pengiriman SDM ke luar negeri, terus kemudian tidak yang difokuskan itu ya lebih ke kontennya, ke bidang keilmuannya gitu ya. Terus kemudian kalau pulang ke Indonesia ya nanti apa maksudnya tidak bisa jadi agent of change gitu. Iya betul. Kalau saya sih mungkin ini juga ya. Mungkin ini jadi tambahan nanya lagi. Boleh. Jadi kan apa ya? Saya tuh mungkin bisa dibilang tidak terlalu dalam suatu keilmuan lah ya. Atau mungkin tidak spesialisasi di dalam satu bidang, tapi karena memang background-nya lebih banyak dalam 10 tahun terakhir mungkin bisnis gitu ya, dalam 10 tahun terakhir mungkin bisnis. Tapi saya ngerasa pendidikan itu tetap penting. Pendidikan itu penting, atau belajar kita terhadap sesuatu itu penting, dan belajar dari kampus-kampus yang paling bagus itu juga penting gitu. Cuman kalau saya lihat, kalau di luar negeri ya, apalagi di Jerman gitu, rata-rata kita ngomongin startup-nya, startup founder di Jerman itu adalah profesor, doktor gitu ya, atau paling nggak udah S2 lah gitu loh. Sedangkan kalau di Indonesia kan tadi kebanyakan masih ya S1 gitu. Atau yang sering jadi pujaan adalah ngelihat Bill Gates yang S1-nya nggak lolos ya, tapi dia S1 nggak lolosnya dari Harvard gitu kan. Jadi mungkin levelnya, artinya kan level inovasinya pun sangat tergantung dari tingkat pendidikannya kan. Kalau di Indonesia level S1 mau bikin bisnis, atau kita nggak ngomongin konteks startup teknologi ya, tapi ngomongin bisnis pada umumnya aja gitu ya. Ya ujung-ujungnya mungkin bikinnya pecel lele atau apa kayak gitu. Terus kalau yang sekolahnya agak bagusan dikit, oke, ada concern ke teknologinya, tapi pun level inovasinya tidak mungkin jauh lebih tinggi daripada orang luar yang memang membuat bisnis setelah dia S2, S3. Walaupun ada juga anomali ya di sampel-sampel tersebut gitu. Makanya saya sendiri sih lebih banyak belajar juga gitu. Saya sering ambil course kayak gitu, course yang misalnya di Jerman kayak gitu. Karena saya tidak punya atau tidak bisa nge-spend waktu yang cukup panjang untuk sekolah kayak gitu. Jadi saya sukanya ambil course pendek gitu, short course gitu lah. Di Jerman, terakhir di Australia kayak gitu, untuk ngambil insight-nya, ngambil network-nya juga, dan juga apa yang bisa kita pelajari nih yang di Indonesia belum ada, dan apa ya, dan bisa di sana kan tidak ada masalah lah ibaratnya gitu, seperti tadi apa ini kita gitu ya. Jadi saya ngerasa banyak PR sih jadinya. Jadi saya sangat senang sih kalau ada orang Indonesia yang ada upaya tadi untuk, nggak tahu itu disengaja apa enggak, brain gain-nya ya, untuk balik lagi ke Indonesia untuk ngebangun dengan mindset yang udah terbangun di luar. Jadinya kan kita lebih mungkin ngelihat masalahnya sama, tapi nyari solusinya kan jadi lebih tajam, bisa jadi lebih luas, bisa ngambil contoh di mana yang udah works, dan pasti perlu adaptasi. Nggak serta-merta copy paste lah. Karena banyak juga teman-teman saya yang alumni Jerman gitu ya. Kan banyak program alumni Jerman ke Indonesia tuh ada yang bahkan saya lupa namanya apa tuh, apa returnee gitu, yang mereka balik ke Indonesia bisa dikasih uang saku, bisa kerja, ataupun bahkan untuk proyek sosial gitu, atau proyek sosial atau proyek bisnis lah, dikasih uang saku yang lumayan, bisa untuk gaji juga dan segala macam. Tapi akhirnya nggak jalan juga. Ada beberapa temen yang udah berapa S2 dari Jerman gitu ya, balik ke Indonesia, kita mau coba bikin bisnis apa di Tasik apa di mana gitu. Akhirnya belum ya, mungkin ya itu ya, belum matang juga sih. Ini aja ya, pendapat aja sih, bukan pendapat, apa namanya ya. Ya ini aja. Menurut Mas Hendro gimana tuh?
Iya, iya. Mungkin ini. Jadi yang perlu dipupuk dari kita itu, ya, termasuk saya juga gitu. Itu kemampuan satu pertama menstrukturkan masalah. Jadi masalah itu di Indonesia banyak kan, lebih banyak gitu. Permasalahan kan kita tidak bisa menstrukturkannya gitu. Jadi yang terjadi orang barat yang contohnya beberapa di bidang riset itu permasalahan misal di geothermal misalnya. Geothermal itu kan benar-benar ada di kita gitu. Sedangkan di Jerman nggak ada. Nah, tapi kenapa orang Jerman yang bisa ke sana, yang leading di risetnya gitu, bukan orang Indonesia? Karena itu mungkin ya ini berdasarkan ini subjektif aja. Saya pernah datang ke ini tuh, ke Potsdam University ya. Kalau nggak salah ya, konsep kayak geothermal dan tapi kalau nggak salah ada profesornya orang Indonesia Mas di sana. Saya lupa namanya siapa ya. Pernah ketemu lead engineer. Lead engineer ya? Pak Maki ya. Pak Maki, ya betul. Saya ketemu di kereta dari Berlin ke Potsdam waktu itu ngobrol. Oh iya. Tapi lead engineer ya, lead engineer-nya. Iya, lead engineer. Sekarang beliau udah pindah kemana? Ke Malaysia masalah. Jadi kerja di industri. Nah, terus ya itu menstrukturkan masalah itu pertama. Terus kemudian ya ini ketika kita menstrukturkan masalah itu harus selalu di-keep tujuannya. Ya di Jerman itu sebenarnya sistemnya itu dibikin untuk supaya lebih memfasilitasi problem solving secara terstruktur. Contohnya yang tadi yang misalnya zonasi dan lain-lain itu kan sebenarnya itu aturan yang sebenarnya nanti kan tujuannya untuk problem solving secara terstruktur. Tapi tetap kita nggak boleh lupa dengan tujuannya aslinya gitu. Tidak fokus ke struktur yang sudah kita buat gitu ya. Tidak fokus, tidak fix ya. Fokus boleh tapi tidak fix. Kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu ya perlu, kalau asal itu tujuannya untuk mencapai tujuan yang kita harapkan ya harus diakomodasi lah gitu ya, diakomodasi. Nah mungkin kalau dari segi itunya kita memang perlu menstrukturkan masalah, terus kemudian mendekati problem solving secara terstruktur, itu yang perlu kita pupuk. Tapi secara impuls itu impuls inovasi itu kan salah satunya juga permasalahan ya. Itu kita lebih banyak sebenarnya dibanding negara maju di Jerman. Jadi kalau kita makin punya problem, kita makin tergerak untuk berpikir untuk solve-nya kan. Nah, termasuk itu. Tapi pendekatan terstrukturnya itu yang supaya menjadi solusi yang optimal dan kemudian akhirnya jadi optimal itu bisa return-nya bisa komersial juga, secara finansial juga gitu return-nya. Dan itu memang perlu kita pupuk gitu. Yang terjadi sekarang mungkin ya sistem pendidikan kita lebih mengandalkan nggak hanya di level perguruan tinggi tapi di level menengah juga gitu ya, SMA, SMP gitu ya. Minimal itu zaman saya tahun 90-an akhir itu lebih ke sifatnya tidak membuatkan struktur di otak gitu ya, tapi lebih ke mengcopy konten. Ya, mengcopy konten dan akhirnya kontennya itu discrete. Jadi kita punya konten matematika di sini, punya konten IPA di sini, terus kemudian di misalnya IPS di sini gitu ya. Tapi agak susah ketika kita mau problem solving dengan itu. Karena itu tidak biasa terstruktur kayak mind map, ada mind map di otak kita gitu. Nah, gimana caranya supaya kita itu masing-masing punya semacam mind map, kemudian note-note-nya di mind map itu kita isi, terserah mau tadi pakai course, short course itu bagus juga. Mau lewat kuliah bisa juga gitu. Mau lewat webinar atau diskusi bisa juga gitu. Tapi intinya bagaimana terbiasa membentuk supaya kita itu punya struktur pemikiran. Itu yang
Betul betul. Makanya saya suka tuh ketika dulu ujian apa ya perguruan tinggi SMPTN kayak gitu kan ada bagian yang IPA terpadu atau apa ya mana nama Ya, ininya gitu. Itu tuh menarik buat saya itu karena kan apa namanya? Ini soal matematika apa soal biologi kayak gitu kan udah mulai campur aduk gitu. ya, Udah mulai menarik lah karena aplikasi jatuhnya ya. Tapi aplikasi. tapi belakangan kan ada ini juga jadi masalah sebenarnya di Indonesia. Ada kurikulum, saya nggak tahu sekarang udah diganti apa belum ya. Kurikulum SMA, SMP itu namanya kurikulum 2013 kalau nggak salah ya. Itu yang udah mulai pakai gaya seperti itu gitu. Jadi misalnya ngomongin pelajaran matematika, tapi dengan pendekatan apa gitu, sejarah atau apa. Jadi kayak gini-gini. Tapi pada level itu orang tua kesusahan dan siswa juga kesusahan katanya sih ya katanya karena istri saya tuh kan bikin ini ya bikin apa les-lesan gitulah ya suka banyak yang komplain katanya terhadap kurikulum jadi mungkin solusi untuk ke situ udah ada tapi ternyata ada yang nggak tepat juga nih nggak tahu masalahnya Ya. Ya memang ya bagus. Menurut saya sih memang perlu proses, tapi tetap kita keep bahwa main bahwa harus ada tujuan dicapai dan kemudian sistem itu dijalankan untuk memfasilitasi ke arah sana. Ya, contohnya kalau di sini penciptaan struktur berpikir, pengenalan lingkungan itu mulai dari SD. Jadi SD itu fokusnya memang ilmu-ilmu apa mengenal lingkungan, Bu. Jadi konten matematika itu ya disisipin aja, tapi nggak terlalu berat. Jadi tetap dikontekskan dengan apa yang ada di lingkungan kita gitu. Lingkungan bisa berupa alam, bisa berupa behavior gitu ya, apa namanya hal-hal sosial gitu, sosial. Ya tadi kalau zaman saya waktu itu saya ngerasa kesusahan dengan soal IPA terpadu itu karena tidak terlatih gitu. Jadi pendidikannya tidak ke arah sana, tapi ujiannya seperti itu gitu. Jadi buat saya waktu itu susah gitu. Jadi yang perlu juga dilakukan itu. Saya juga susah, seneng. Saya juga ngeliatnya susah. Tapi seneng lihat. Harus sinkron. Jadi gini. Pertama kita harus menentukan tujuannya apa. Terus kemudian assessment-nya itu harus sinkron dengan tujuannya. Nah, terus kemudian baru disusun kontennya. Bukan konten dulu disusun kemudian akhirnya asesmennya nggak nyambung sama yang kontennya gitu. Iya betul. Jadi kadang-kadang kita sering dibikin kaku dengan aturan yang kita buat sendiri gitu. Iya benar itu. Mungkin tadi salah satu pembukanya dari Mas Hendro adalah Mas Hendro kuliahnya S1, S2, S3 tidak linear. Nah kalau di Indonesia tuh teman-teman saya yang begitu tidak mungkin bisa bekerja sebagai dosen tuh karena nggak linear. Secara administrasi udah tereliminasi dulu belum sampai ke level. Ya, ada beberapa kasus seperti itu gitu dan itu padahal kan belum tentu nama jurusan itu yang membuat itu jadi tidak jadi linear gitu kan bisa jadi tadinya informatika terus ke industri tapi kalau tema pembahasan tugas akhirnya atau tesisnya sama kan masih bisa dibilang linear gitu jadi kita udah di kita masih ya banyak masalah lah. Ya itu karena tadi administrasi itu dibikin terlalu ketat, aturan administrasi ketika dibikin ketat, akhirnya tujuannya nggak tercapai. Itu yang terjadi juga dengan tadi itu yang skema apa itu tadi? Yang riset tadi loh, riset dengan yang riset perguruan tinggi grant dengan industri. Ya. Jadi kan sudah mulai bagus tuh ke arah jadi ngerangkul industri. Cuman pelaksanaan salah satunya kaku di aturan administrasi. Jadi contohnya ada yang pernah bilang itu gini. Idenya bagus tapi dilihat administrasinya dulu jadi kurang sedikit jadi nggak lolos gitu ya. Kalau di Jerman itu kalau kebalikan idenya dulu dilihat baru kalau ada kurang bisa administrasinya ya bisa menyelesaikan. Betul. Nah itu juga mungkin kelemahan sistem kita juga ya atau yang perlu diimprove lah gitu ya bahwa tadi itu yang nangani di awal-awalnya yang orang administrasi dulu yang mungkin nggak kompeten atau bidangnya gitu ya kompetennya. Ya. Betul. Saya kira nggak maksimal di situ gitu. Betul. Makanya kalau saya sekarang ya mungkin jadinya ini ya apa istilahnya mungkin street smart karena udah bergumul dengan aturan seperti itu jadinya yang kayak gitu bisa Mas oleh saya
Kalau kalau Indonesia insya Allah bisa lah. Ya, Secara ya administrasi akhirnya gitu. kita bisa handle. Ya akhirnya terjadi seperti tadi ya, walk around. Ya. Oke, thank you Mas. Terakhir mungkin ini COVID gimana di Jerman, spesifiknya di Bremen ini? Apakah aman atau Jadi gini, memang COVID ini intinya itu memang diprediksi bahwa orang itu akan hampir semuanya terinfeksi lah. Tapi itu sekarang terdeteksi atau enggaknya itu aja. Jadi sekarang tesnya mulai diperbanyak lagi, terus kemudian ya akhirnya angkanya naik lagi, gitu. Jadi tapi memang sekarang pendekatannya berbeda dengan dulu. Dulu lebih ke lockdown ya, ke pembatasan gitu. Sekarang lebih ke penanganan pribadi aja. Jadi kayak pakai masker gitu-gitu. Terus ya kasusnya banyak, tapi yang meninggalnya sedikit kok sekarang kalau di sini. Iya. Naik lagi. Sekarang dulu sempat turun di angka ratusan, sekarang udah per hari bisa 2.000-an lagi sekarang. Oh, tinggi juga. Teman karena jumlah tesnya pun diperbanyak ya. Berbanyak itu. Kan ya. Pun kalau Jadi memang zaman-zaman di lockdown, menurut saya lihat, saya dapat dari teman yang masih kuliah juga di sana, pun dapat ya tadi ya jaring pengaman sosialnya pun aman ya di Jerman. Jadi tidak ada ya ekonominya masih stabil lah ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Ya, dari sisi di atas kertas memang turun, dalam arti GDP-nya gitu turun, tapi sistem penanganan sosialnya, jaringan sosialnya bahwa itu lumayan lah bagus, walaupun terasa ya. Jadi saya ngeliat tuh banyak toko doner gitu tutup. Oh. Toko kebab itu tutup atau pengurangan pegawai gitu ya. Karena memang mereka yang paling kerasa gitu. Iya, betul. Iya, itu banyak imigran juga ya kayak gitu ya. Maksudnya banyak yang pendatang juga ya. Iya. Ya, tapi secara umum buat orang-orang yang istilahnya yang punya di sektor formal lah ya, itu sih nggak terlalu terasa. Tapi memang beberapa industri kayak industri yang otomotif ya, bahkan pesawat gitu ya, itu terasa dalam arti ada konsep kalau di sini itu bukan pemecatan tapi pengurangan jam kerja. Jadi jam kerjanya dikurangi, gajinya juga dikurangi gitu. Ya. Jadi beberapa teman saya di Airbus itu mereka kerjanya seminggu dua hari sekarang cuma, terus menerima gajinya 50%-an gitu sepertinya. Iya sih. Ya dimanapun berdampak lah ya gitu ya, dan Iya. di negara yang kuat pun cukup berdampak juga ya. Iya. Ya semoga. Tapi memang angka kematian rendah. Iya, itu yang ngeri di kita nih, tesnya belum masif, angkanya tinggi, persentase kematiannya pun masih di atas rata-rata WHO gitu ya. Ya moga inilah. Tapi para ahli memperkirakan di sini kan sekitar yang terinfeksi hampir 300.000 ya total itu. Itu katanya memang kenyataannya yang ada di yang gentayangan, dalam kutip gentayangan itu bisa sekitar 6 kali lipatnya jumlahnya. Aktif case atau total dari awal sampai sekarang? 300. Total dari awal sampai sekarang. Oh, total. Berarti yang aktif lebih rendah ya dari itu ya? Lebih rendah. Iya sih. Ya. Oke, makasih banyak nih. Makasih banyak Mas Hendro atas waktunya. Sabtu pagi ya. Mas nyantai. Sorry mengganggu waktunya, mudah-mudahan apa yang kita obrolin mudah-mudahan ada manfaatnya buat yang dengerin. Alur ngidul. Ya, itu yang penting bermanfaat lah, walaupun kalau makan waktu itu kan asal bermanfaat itu kan nanti balasannya berlipat ganda. Amin. Ya. Makasih Mas. Ini saya tutup dulu ya, nanti baru kita udahan gitu. Terima kasih yang udah dengerin podcast Ngobrol Bisnis kali ini. Saya Panji, terima kasih udah mendengarkan. Sampai ketemu di episode Ngobrol Bisnis berikutnya. Bye.